Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala kulli halin wa ala kulli ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah malikil haqqil mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-I'tisam beserta para jajarannya, yang saya hormati pula para jemaah Masjid Al-I'tisam yang insya Allah berbahagia pada pagi hari ini. Puja puji syukur kita tujukan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir di Masjid Al-I'tisam ini, yang mana insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menunaikan sholat Idul Fitri berjamaah. Sholawat beserta salam tak lupa kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, selaku perwakilan dari pihak Masjid Al-I'tisam, saya ingin menginformasikan bahwasanya sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah akan dilaksanakan pada pukul 6:45 waktu Indonesia bagian Barat. Pada kesempatan kali ini, yang bertugas sebagai imam dan khatib yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Ahmad Zainuri Ihsan SAG selaku guru tetap di Masjid Al-I'tisam. Adapun yang bertugas sebagai hilal pada kesempatan pada pagi hari ini yaitu Saudara Fauzi. Alhamdulillah, beliau-beliau yang bertugas pada pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Mari sama-sama kita doakan pada mereka yang bertugas pada pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri mereka kesehatan, dipanjangkan umurnya, serta dimudahkan segala urusannya. Hadirin jemaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, sebelum memasuki waktu sholat Idul Fitri, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan daripada Ketua DKM Masjid Al-I'tisam kepada Ketua DKM Masjid Al-I'tisam Bapak Haji Abu Salim SHMH. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in
Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya jualah kita bisa hadir pada hari ini untuk bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri yang insya Allah nanti akan diimami sekaligus juga hadir oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Zainuddin Ihsan SAD. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan maklumat sebentar saja. Selama bulan Ramadan kita seperti biasa melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan membentuk panitia penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, infak dan sedekah. Saya akan sampaikan hasil dari kegiatan selama sebulan. Yang pertama, pemasukan dari kelompok tarawih sebesar Rp11.445.000. Dari zakat fitrah dan mal berjumlah Rp20.750.000. Dari zakat fitrah berupa beras 552 liter. Dari infak dan sedekah Rp9.275.000. Dan fidyah sebesar Rp600.000. Total pemasukan Rp42.070.000 ditambah dengan 552 liter beras. Pengeluaran untuk yatim sebanyak 35 orang, masing-masing Rp100.000, berjumlah Rp3.500.000. Untuk janda 105 orang, masing-masing Rp100.000, berjumlah Rp10.500.000. Untuk yatim dan janda tambahan di luar masjid kita ini, lingkungan masjid kita ini, berjumlah 68 orang, masing-masing Rp100.000, berjumlah Rp6.800.000. Kemudian untuk musyawarah 7 orang imam tarawih total Rp6.750.000. Untuk musyawarah 6 orang tim takjil sebesar Rp2.100.000. Untuk musyawarah 3 orang bilal Rp1.500.000. Petugas inti amil zakat 2 orang Rp1.000.000. Petugas amil zakat lain 6 orang Rp1.000.000. Total pengeluaran Rp32.150.000. Maka saldo sebesar Rp42.070.000 dikurangi Rp33.150.000 sama dengan Rp8.920.000. Saldo ini bukan berasal dari zakat fitrah, karena itu harus diserahkan sebelum sholat Idul Fitri selesai. Jadi saldo itu berasal dari kelompok dari yang lain-lainnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua, terakhir sekedar mengingatkan saja bahwa sholat sunnah Idul Fitri itu sama dengan sholat sunnah yang lain. Bedanya pada rakaat pertama kita membaca takbir 7 kali, dan pada rakaat kedua takbir 5 kali. Antara takbir 1 dan takbir kedua kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya kira itu pengumuman yang kami bisa sampaikan kepada seluruh guru panitia yang bekerja selama sebulan penuh. Para imam juga jamaah yang hadir, kami mengucapkan terima kasih. Wabil khusus juga yang menyalurkan infak, sedekah dan zakat fitrahnya ke sini, kami ucapkan juga terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا
ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر الصلاة سنة لعيد الفطر جامعة رحمكم الله سنة لعيد الفطر جامعة رحمكم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصيهم من المؤيدين. رب اغفر لنا منك بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 الله أكبر. الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا
الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعلنا من العائلين والفائزين والمقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، جمع صلاة عيد الفطر Masjid Jami' Al-I'tisam dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemarin kita mendengar kumandang suara azan maghrib, dan lalu kemudian kita membaca doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahaba az-zama'u wa ibtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka pada saat itulah puasa Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah melambaikan tangannya kepada kita umat Islam. Tidak ada satu perpisahan yang sangat mengharukan bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, selain perpisahan kita dengan bulan Ramadan. Rasulullah SAW setiap kali datang bulan Ramadan, hatinya dipenuhi dengan rasa kegembiraan akan datangnya bulan suci Ramadan. Begitupun ketika Ramadan berpisah, hati Rasulullah SAW juga dipenuhi dengan rasa kesedihan. Beliau menangis meneteskan air mata dan beliau berkata, Ya muwaddah ya Ramadan, ya da'awatul ibil ghufran. Rasulullah SAW berkata, ya muwaddah Ramadan, selamat tinggal, sampai jumpa kembali wahai Ramadan. Ya wadda'atillahi ya Ramadan, aku titipkan kepada engkau ya Allah bulan Ramadan ini. Ya muwaddah ya Ramadan, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi bulan Ramadan. Audah alaina bil ghufran, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan semua dosa-dosa kita. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Lalu apakah puasa Ramadan yang sebulan penuh kita lakukan mendatangkan, membuahkan, menghasilkan keimanan dan ketakwaan pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau sebaliknya, puasa Ramadan yang sebulan penuh kita lakukan tidak menghasilkan dan membuahkan keimanan atau ketakwaan pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh beruntung orang-orang yang pada ketika dia berpuasa di bulan Ramadan,
dia berhenti beribadah di bulan Ramadan, kemudian menghasilkan, membuahkan keimanan dan ketakwaan pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang inilah yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang inilah yang kata Nabi Muhammad SAW mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan mendapatkan ikut binatang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang inilah yang berhasil dan bahkan lulus di dalam menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang inilah yang layak, bahkan pantas kata baginda Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari raya Idul Fitri ini. Dan kemudian kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang-orang inilah yang pantas untuk mendapatkan kalimat minal aidin wal faizin wal maqbulin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebaliknya, ada orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana orang-orang ini adalah orang-orang yang ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, tetapi tidak menghasilkan, membuahkan ketakwaan pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang inilah yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang inilah yang kata baginda Nabi Muhammad SAW dikhawatirkan orang-orang ini tidak mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, bahkan ikut binatang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak berhasil, orang-orang yang tidak lulus di dalam menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan dipertegas lagi oleh baginda Nabi Muhammad SAW, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak layak, kurang pantas untuk mendapatkan satu kebahagiaan dan kemenangan pada hari raya Idul Fitri ini. Dan orang-orang inilah yang belum pantas untuk mendapatkan kalimat minal aidin wal faizin wal maqbulin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang maksudnya Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada dua target atau sasaran yang harus kita capai setelah berlalunya bulan Ramadan, agar ibadah yang kita lakukan sebulan penuh, ibadah yang lainnya yang kita lakukan selama 1 bulan penuh, menghasilkan, membuahkan ketakwaan pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target yang pertama yang harus kita capai, yang harus kita raih adalah taqarrub ila Allah, untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target inilah target yang paling utama yang harus kita raih setelah berlalunya bulan Ramadan. Karena Ramadan merupakan satu madrasah, satu tempat pelatihan dan pendidikan bagi kita umat Islam untuk melatih diri kita, mendidik diri kita agar selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika dia berjalan mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah pasti Allah akan mendekati hambanya dengan berlari. Dan ketika ada hambanya yang berlari mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah pasti Allah lebih dekat kepadanya daripada uratnya di hambanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, apabila ada hambanya Allah, ya Muhammad, dia bertanya kepadaku, maka katakanlah fa inni qarib. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu dekat kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah bertegas lagi di dalam ayat yang lain bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala aqrab, lebih dekat kepada hamba-hamba bertakwa, min hablil warid. Dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya itu lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
seluruh kehidupannya sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar di dalam kesulitan hidupnya. Apabila ada hambanya Allah yang memiliki kesulitan di dalam ekonomi, memiliki kesulitan di dalam sosial bermasyarakat, maka hendaknya lah kata Allah untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menjamin bagi hambanya yang dekat kepada Allah di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, dan siapa-siapa di antara hambaku yang kemudian dia mendekatkan dirinya kepadaku, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar bagi hambaku dari segala persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian target yang kedua, setelah kita tafarruq ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, target yang kedua sebagai penyempurna dari target yang pertama untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah target tazkiyah nafsi, untuk selalu membersihkan hati kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai setelah berlalunya bulan Ramadan ada penyakit hati di dalam diri kita, ada penyakit hati yang tumbuh di dalam hati kita. Hilangkan semua penyakit hati tersebut. Jangan sampai dengan penyakit hati seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi sia-sia. Itulah target yang kedua setelah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang mensucikan hatinya karena Allah, dia akan mendapatkan keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mana dia membersihkan hatinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi ketika dia selesai daripada melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi bagi orang-orang yang mengotori hatinya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang setelah beribadah puasa 1 bulan penuh karena Allah, kita beribadah yang lainnya, kita hidupkan sedekah, infak dan yang lainnya karena Allah. Jangan sampai ibadah tersebut hilang menjadi sia-sia karena sebab hati kita tidak bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup ada satu kisah. Ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Nabi ini adalah seorang hamba Allah yang rajin beribadah. Dia selalu berjamaah sholat bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu waktu Abdullah bin Amr bin As selesai melaksanakan sholat berjamaah bersama baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian duduk bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad selalu berkata, Nabi Muhammad berkata di depan para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, tak lama lagi akan datang seorang pemuda Ansar, yang mana pemuda Ansar ini adalah ahli surga. Baru saja baginda Nabi Muhammad berkata demikian, masuklah seorang pemuda Ansar di hadapan baginda Nabi dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Para sahabat menyaksikan kedatangan pemuda Ansar tersebut. Apakah ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Keesokan harinya baginda Nabi pun berkata hal yang sama. Wahai sahabat-sahabatku, tak lama lagi setelah ini akan masuk seorang pemuda, yang mana pemuda ini adalah ahli surga. Baru saja baginda Nabi Muhammad berkata demikian, masuklah seorang pemuda Ansar. Para sahabat kemudian melihat kepada pemuda Ansar tersebut. Hari yang ketiganya, baginda Nabi Muhammad SAW berkata kembali, wahai sahabat-sahabatku, tak lama lagi akan datang seorang pemuda Ansar, yang mana pemuda Ansar ini adalah ahli surga. Baru saja baginda Nabi Muhammad SAW berkata demikian, pemuda Ansar tersebut masuk di depan para baginda, di depan baginda Nabi dan para sahabat.
Kemudian para sahabat melihat, apakah ini pemuda yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abdullah bin Amr bin As keheranan, dia ingin tahu apakah yang dilakukan oleh pemuda Ansor tersebut, sehingga baginda Nabi Muhammad SAW berkata di depan para sahabatnya bahwa pemuda itu adalah ahli surga. Kemudian Abdullah bin Amr bin As minta izin kepada baginda Nabi Muhammad dan kemudian minta izin kepada pemuda Ansor tersebut. Dia berkata, wahai pemuda Ansor, izinkan saya untuk menginap beberapa hari di rumah engkau. Kemudian pemuda Ansor pun karena hatinya bersih, tidak punya perasaan apapun terhadap seseorang, apalagi terhadap Abdullah bin Amr bin As sebagai sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai ahli ibadah, maka pemuda Ansor pun membolehkan Abdullah bin Amr bin As untuk menginap di rumahnya. Selama 3 hari Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah pemuda Ansor tersebut. Setiap malam dia bangun, tidak melihat pemuda Ansor tersebut beribadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 3 malam. Abdullah bin Amr bin As tidak melihat satu apapun yang dilakukan. Baca Quran, berselawat, berzikir, itu pun tidak dilakukan. Pemuda Ansor ini melakukan ibadah yang sama seperti hamba-hamba yang lainnya. Keheranan Abdullah bin Amr bin As, kenapa baginda Nabi Muhammad SAW memberikan pemuda itu sebagai ahli surga. Setelah selesai menginap di rumah pemuda Ansor tersebut, lalu Abdullah bin Amr bin As menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Ditemuilah baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Abdullah bin Amr bin As bertanya, wahai Rasulullah, saya kemarin inap 3 hari di rumah pemuda Ansor. Setelah engkau berkata bahwa pemuda Ansor itu adalah ahli surga, kemudian saya minta izin kepada pemuda Ansor tersebut untuk menginap di rumahnya. Selama saya menginap di rumahnya, tidak ada satupun ibadah yang istimewa yang dilakukan oleh pemuda tersebut seperti kebanyakan sahabat-sahabat engkau, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Saya tidak pernah melihat pemuda tersebut ibadah yang begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa ya Rasulullah engkau ucap pemuda tersebut sebagai ahli surga? Kemudian Rasulullah berkata, wahai Abdullah, ketahuilah bahwa pemuda Ansor tersebut setelah dia mendekatkan dirinya kepada Allah, dia beribadah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah, kemudian dia bersihkan hatinya karena Allah, tidak dikotori hatinya kepada siapapun, bahkan kepada Allah ataupun kepada manusia. Tidak tumbuh di dalam hatinya rasa iri, rasa hasad, rasa dengki atau rasa sombong di dalam hati pemuda Ansor tersebut. Itulah yang menyebabkan pemuda Ansor itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kita berpuasa 1 bulan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita memenuhi 1 bulan tersebut dengan ibadah-ibadah yang lainnya, kemudian kita bersedekah, berinfak, mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selepas daripada bulan Ramadan ini, janganlah sampai takwa kita berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian setelah kita bertakwa, marilah kita menjadi hamba-hamba yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di hari raya Idul Fitri ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan, yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara-saudara kita, kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, yang apabila tahun kemarin orang tua kita masih ada di hadapan kita bersama kita melaksanakan sholat Idul Fitri, atau saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita, atau tetangga kita yang tahun lalu masih berada bersama kita melaksanakan sholat Idul Fitri di hadapan ini, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan kuburnya, Allah ampunkan dosa-dosanya,
Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا اللهم اغفر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في بلادنا إندونيسيا خاصة وانصر المجاهدين في فلسطين وانصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وانصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين. اللهم اختم رمضان لنا ولكم بالقبول وصيامنا وصيامكم بالظهور وقيامنا وقيامكم بالظهور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
نبعث إن شاء الله تعالى في الآمنين برحمة الله والكرم إن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبحمده وما استغفرنا من قولي أستغفر الله العظيم وما صلينا على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.